warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan mengenai manajemen pengelolaan pesantren. Di sini kami terdiri dari 4 presentator. Presentator yang pertama saya sendiri, Miftahul Zahro, dan presentator kedua yakni Siti Nur Aini, dan presentator yang ketiga yakni Risa Ayu Permatasari, dan presentator yang terakhir yakni Yaula Mailinda Safitri. Oke, langsung saja kita dengarkan penjelasan mengenai manajemen pengelolaan pesantren. Perkenalkan, nama saya Miftahul Zahro. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem manajemen pondok pesantren. Pondok pesantren sebagai suatu lembaga pendidikan yang terdiri dari beberapa kumpulan orang. Yang pertama ada pimpinan atau kiai, yang kedua ada pengasuh, dan yang ketiga ada pengurus pondok pesantren, yang keempat ada guru, dan yang terakhir ada santri. Beberapa sekumpulan orang ini merupakan yang terlibat dalam aktivitas pondok pesantren. Manajemen sebagai proses. Johnson mengatakan manajemen adalah proses untuk mengintegrasikan sumber-sumber yang tidak berhubungan menjadi sistem total ataupun utuh untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dari pengertian manajemen, apabila dikaitkan dengan pondok pesantren sebagai suatu lembaga pendidikan, manajemen dalam pondok pesantren berfungsi untuk mengarahkan kiai ataupun pimpinan dan orang-orang yang terlibat di dalamnya dalam melaksanakan aktivitas dan memanfaatkan sumber daya baik berupa materi maupun non-materi. Manajemen pondok pesantren yang paling mendasar yakni bagaimana suatu pondok pesantren dapat menciptakan sistem pendidikan yang mengintegrasikan pengetahuan agama dan pengetahuan umum. Hal tersebut dilakukan sebagai usaha untuk membangun pondok pesantren masa depan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Aini, NIM T20174021. Saya akan menjelaskan tentang sejarah pondok pesantren di Indonesia. Pesantren lebih populer di Indonesia yaitu dengan sebutan pondok pesantren. Nah, pondok pesantren di sini yaitu pendidikan Islam yang mana dipimpin oleh kiai, dan di dalamnya itu ada santri yang belajar kepada kiai. Pesantren pertama kali didirikan oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim yang dianggap sebagai pendiri utama pondok pesantren. Syekh Maulana Malik Ibrahim itu dikenal sebagai tokoh pertama yang menyebarkan agama Islam. Sejarah pondok pesantren itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, masa perkembangan Islam di Nusantara, yang kedua masa penjajahan Belanda, dan ketiga masa pra-kemerdekaan. Nah, masa perkembangan Islam di Indonesia Nusantara, pondok pesantren itu dibawa dan diperkenalkan oleh pedagang Islam. Yang kedua, masa penjajahan Belanda. Belanda itu menganggap pondok pesantren sebagai suatu ancaman bagi Belanda, sehingga pada saat itu Belanda sangat ingin menghancurkan pondok pesantren. Nah, yang ketiga yaitu pada masa pra-kemerdekaan. Pesantren pada masa ini yaitu sangatlah berkembang pesat, sehingga banyak pesantren yang didirikan di beberapa daerah. Mungkin hanya ini yang saya dapat sampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai elemen-elemen pesantren. Apa saja elemen-elemen pesantren itu? Ada 5. Nah, lahirnya sebuah pesantren itu karena ada beberapa elemen di dalamnya. Yang pertama itu adanya kiai. Nah, kiai di sini adalah elemen yang paling penting dan paling disegani oleh semua orang. Karena
Kiai di sini adalah sebagai orang yang mengatur ataupun mengelola, mendirikan dan memimpin sebuah pesantren. Dan biasanya baik buruknya pesantren itu tergantung pemimpinnya atau kiainya. Yang kedua itu ada pondok. Pondok di sini adalah asrama untuk para santri, yang dimana santri di situ tinggal bersama dan belajar bersama di bawah bimbingan guru atau yang sering disebut sebagai kiai. Yang ketiga itu ada masjid. Masjid di sini adalah tempat atau wadah untuk mendidik para santri atau muridnya, terutama dalam sembahyang 5 waktu, berkhutbah, sholat Jumat ataupun puasa, dan yang terpenting itu mengejarkan kitab-kitab kuning di dalamnya atau kitab klasik. Yang keempat itu ada santri. Santri di sini adalah siswa yang belajar di pesantren atau menuntut ilmu dalam lingkungan pesantren. Santri di sini itu dikategorikan sebagai dua. Yang pertama itu santri mukmin, terus ada santri kalong. Santri mukmin ini adalah santri yang berasal dari jauh atau tempatnya itu, rumahnya itu jauh dari pesantren dan belajar ataupun tinggal di situ selama ia menempuh pendidikan. Sedangkan santri kalong adalah santri yang tinggal di sekitaran pesantren. Seperti itu. Yang terakhir itu adalah kitab klasik, yaitu buku-buku yang akan diajarkan kiai kepada para siswa atau para santrinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yola Melenda Safitri. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan sistem dalam pendidikan pondok pesantren. Akhir-akhir ini banyak sekali pesantren yang dinilai kurang mampu untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. Sedangkan pondok pesantren sendiri memiliki dua potensi besar. Yang pertama adalah potensi pendidikan dan yang kedua adalah pengembangan masyarakat. Terkait dengan sistem pengelolaan pondok pesantren sendiri, kalangan internal pesantren sudah mulai melakukan pembenahan. Salah satu bentuknya adalah pengelolaan pondok pesantren berbasis mulai dari tingkat sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi yang dirancang dengan perpaduan kurikulum keagamaan dan juga umum, serta perangkat keterampilan yang dirancang secara sistematik dan juga integralistik. Ada pula sebagian pesantren yang memperbarui sistem pendidikannya dengan menciptakan model pendidikan modern yang tidak lain terpaku pada sistem pendidikan klasik dan materi kitab-kitab kuning. Tetapi semua sistem pendidikan mulai dari teknik pengajaran, materi pelajaran, sarana dan prasarananya didesain berdasarkan sistem pendidikan modern. Salah satu bagian terpenting dalam manajemen pesantren adalah berkaitan dengan pengelolaan keuangan pesantren. Pengertian dari pengelolaan keuangan sendiri adalah pengurusan dan pertanggungjawaban suatu lembaga terhadap penyandang dana baik individual maupun lembaga. Nah, dalam penyusunan anggaran memuat pembagian penerimaan dan pengeluaran anggaran rutin dan anggaran pembangunan serta anggaran insidental. Nah, prinsip-prinsip pengelolaan pendidikan sebagai berikut. Yang pertama adalah hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua adalah terarah dan terkendali sesuai dengan rencana dan program. Yang ketiga adalah terbuka dan transparan. Yang terakhir, sedapat mungkin menggunakan kemampuan atau hasil produksi dalam negeri sejauh ini dan dimungkinkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.